Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran akuntansi biaya. Kali ini kita akan membahas materi proses costing. Materi kita dalam kesempatan kali ini adalah menghitung COGS atau Cost of Goods Sold dengan menggunakan proses costing, baik dengan metode weighted average maupun metode FIFO, first in first out. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan jurnal COGS dengan menggunakan proses costing baik dengan weighted average maupun metode FIFO. Referensi yang kita gunakan adalah buku Cost Accounting atau buku akuntansi biaya edisi 14, penulisnya William K. Carter di bab 6. Kemudian sebagai pendukung kita gunakan Cost Accounting A Managerial Exercise edisi 15, tulisan dari Charles T. Holmgren, Srikan M. Datar, dan Manda V. Rajan. Sebelumnya mari kita lihat dulu apa itu job order system dan apa itu proses system. Job order system adalah suatu proses produksi di mana produknya memiliki karakteristik dan spesifikasi yang dapat dibedakan antara satu unit dengan yang lainnya. Contoh custom made mesin, houses, rumah, dan beberapa hal yang lainnya. Sedangkan proses system adalah suatu produksi di mana produksinya dilakukan secara massal dan masing-masing produknya memiliki kesamaan antara satu unit dengan unit yang lainnya. Contohnya makanan atau chemical processing. Kesamaan dan perbedaan antara job order cost dan proses cost system. Job order cost, biaya-biaya ditetapkan untuk setiap pekerjaan atau job. Produk memiliki karakteristik yang unik, sedangkan proses cost, biaya-biaya dilacak melalui serangkaian proses atau departemen produksi yang terhubung. Produknya seragam atau memiliki relativitas homogen dan diproduksi dalam volume yang besar. Berikut ini adalah fitur dari job order cost system dan proses cost system. Akun WIP. Dalam job order cost system, satu akun WIP, sedangkan dalam proses cost system ada beberapa akun WIP. Kemudian dokumen yang digunakan. Job order cost system menggunakan job cost sheet, sedangkan proses cost system menggunakan production cost report, laporan biaya produksi. Penentuan total biaya produksi dalam job order cost system ditentukan setiap job atau pekerjaan, sedangkan di dalam proses cost system ditentukan di setiap periode. Kemudian perhitungan unit cost-nya. Job order cost system menghitung unit cost-nya dengan cara cost setiap job dibagi unit yang diproduksi di dalam job tersebut. Sedangkan proses cost system dia menghitung unit cost-nya dengan menghitung total biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalen yang diproduksi selama periode tertentu. Penggunaan proses cost system. Proses cost system digunakan untuk membebankan biaya pada produk serupa yang diproduksi secara massal dan berkelanjutan. Contohnya adalah produksi sereal, produksi cat, produksi baja, penggilingan minyak, dan minuman ringan. Berikut ini adalah gambaran dari suatu proses produksi yang menggunakan proses cost system. Pada tahap pertama, bahan-bahan dan air akan dimasukkan ke dalam suatu alat untuk dicampur, blending. Dan berarti ini bagian blending. Setelah di blending, kemudian hasilnya dikirimkan kepada bagian filling, pengisian. Campuran tadi akan dimasukkan dalam botol-botol, setelah itu dikirimkan ke bagian packaging atau pengemasan, sehingga jadilah unit produksi minuman ringan. Ada beberapa alur produksi di dalam proses sistem. Yang pertama adalah alur produksi berurutan. Di dalam alur produksi ini, pertama kali ada satu bahan atau bagian di mana bahan itu akan dikerjakan oleh tenaga kerja dan akan dibebani oleh overhead. Misalkan di sini adalah departemen pemotongan. Bahan baku akan dipotong dan dibebani overhead. Kemudian hasilnya akan dikirimkan kepada bagian kedua, yaitu bagian perakitan. Di sini hasil dari bagian pertama akan dikerjakan kembali, mungkin ditambah bahan baku, atau mungkin dengan penambahan atau pembebanan overhead pabrik. Setelah selesai dikerjakan di perakitan, hasilnya akan dikirimkan kepada bagian ketiga, yaitu bagian pengemasan. Di sini hasil produk akan dikerjakan, dikemas dengan tenaga kerja, kemudian ada pembebanan overhead, dan hasilnya akan dikirimkan ke gudang barang jadi sehingga menjadi barang yang siap dijual.
Selanjutnya ada alur produksi paralel. Di dalam alur produksi ini ada dua proses produksi yang dikerjakan secara paralel. Di sini dicontohkan ada produksi yang dilakukan oleh bagian pemotongan dan bagian pengamplasan. Bagian pemotongan mengerjakan pemotongan bahan-bahan bakunya, kemudian hasilnya dikirimkan kepada bagian pengamplasan. Tetapi di sisi lain ada bagian peleburan dan bagian pencetakan. Di sini bagian peleburan melebur bahan baku, kemudian hasilnya dikirimkan kepada bagian pencetakan. Setelah selesai, hasil dari bagian pengamplasan dan hasil dari bagian pencetakan dikirimkan kepada bagian perakitan. Di sini dirakit antara bagian pengamplasan dan bagian pencetakan dirakit menjadi satu unit produksi. Setelah jadi, hasilnya kemudian dikirimkan kepada bagian yang selanjutnya, yaitu bagian pengecatan. Di sini juga dilakukan pekerjaan, ditambahkan bahan baku ataupun yang lainnya. Setelah jadi, maka hasilnya dikirimkan kepada gudang persediaan barang jadi sehingga barang itu siap untuk dijual. Yang terakhir adalah alur produksi selektif. Di sini ada seleksi atau ada pemilahan. Contohnya di sini ada bagian penjagalan. Di sini bahan baku dipotong, kemudian dipilih, ada yang dikirimkan langsung ke bagian pengemasan untuk dikerjakan dan dikemas. Ada bagian-bagian yang terpilih untuk masuk kepada bagian pengasapan. Hasil dari bagian pengasapan kemudian dikirim ke bagian pengemasan. Ada pula bagian-bagian yang dipilih dan masuk kepada bagian penggilingan. Setelah digiling, dikerjakan, kemudian hasilnya dikirimkan kepada bagian pengemasan. Setelah dikemas, baru unit produksi ini dikirim kepada persediaan barang jadi dan siap untuk dijual. Ada asumsi yang mungkin perlu dibuat. Yang pertama, if two different direct materials, jika ada dua bahan langsung yang berbeda, such as the circuit board and microphone, seperti papan sirkuit dan mikrofon, are added to the process at different times, ditambahkan di dalam proses produksi itu di saat yang berbeda, two different direct materials categories, dua kategori bahan langsung yang berbeda, would be needed to assign this cost to products, akan dibutuhkan untuk membebankan beban biaya itu kepada produk. Yang kedua, if manufacturing labor costs are added to the process, jika beban tenaga langsung produksi itu ditambahkan kepada proses at a different time compared to other conversion costs, di saat yang berbeda bila dibandingkan dengan biaya konversi, an additional cost category, satu tambahan kategori cost, yaitu direct manufacturing labor cost, biaya tenaga kerja langsung produksi, would be needed to assign this cost to products, akan dibutuhkan untuk membebankan biaya-biaya itu kepada produk. Jadi dalam hal ini sistem proses costing memisahkan biaya ke dalam kategori-kategori biaya sesuai dengan saat kapan biaya dimasukkan ke dalam proses, yaitu bahan langsung dan biaya konversi, atau bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Jadi proses costing adalah sistem di mana biaya unit suatu produk atau layanan diperoleh dengan menetapkan biaya total untuk banyak unit yang identik atau serupa. Setiap unit akan menerima jumlah yang sama atau serupa berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya unit dihitung dengan membagi total biaya yang dikeluarkan dengan jumlah unit output dalam proses produksi. Sebagai contoh yang pertama, misalkan ada proses costing dengan produksi di mana tidak ada persediaan awal maupun persediaan WIP. Di sini dikatakan physical unit for Januari 2014. WIP Januari beginning atau awalnya 0. Started during Januari. Unit-unit yang mulai dikerjakan bulan Januari ada 400 unit. Completed and transferred out during Januari. Unit produksi yang selesai dan dikirimkan kepada bagian selanjutnya ada 400 unit.
sehingga WIP-nya adalah 0. Kemudian total cost-nya, direct material cost added during January. Jadi biaya bahan langsung yang ditambahkan selama bulan Januari ada $32.000. Conversion cost added during January. Biaya konversi yang ditambahkan selama bulan Januari ada 24.000. Total assembly department cost added during Januari. Jadi total biayanya dari bagian ini adalah 56.000 US dollar. Untuk asumsi ini, asumsi yang digunakan adalah bahan langsung ditambahkan pada awal proses atau pada awal pekerjaan di departemen berikutnya. Biaya konversi ditambahkan secara merata di sepanjang proses produksi. Untuk menghitung unit cost-nya adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu data tadi, kemudian kita hitung. Direct material cost per unit adalah $80. Dihitung dari mana? Dihitung dari 32.000 adalah direct material cost selama Januari, 32.000 dibagi dengan unit yang dihasilkan, ada 400, completed and transfer out ada 400. Kemudian biaya konversinya, conversion cost-nya per unit adalah 60. Dihitung dari conversion cost selama Januari 24 dibagi dengan unit yang dihasilkannya 400. Jadi conversion cost-nya ada 60. Dijumlahkan 80 tambah 60 adalah unit cost dari produk departemen tersebut atau $140. Kemudian bagaimana cara membuat laporan biaya produksi di dalam masing-masing departemen tersebut? Ada 5 langkah alokasi dalam proses costing, yaitu 1. Menghitung arus fisik unit yang diproduksi selama periode berjalan. Langkah kedua, menghitung unit yang diproduksi tersebut dalam bentuk unit ekuivalen. Ketiga, menghitung penambahan biaya produksi selama periode berjalan. Langkah keempat, menghitung biaya per unit ekuivalen. Dan yang terakhir, menghitung pembebanan biaya atau mempertanggungjawabkan biaya produksinya. Dalam langkah-langkah tadi ada unit fisik dan unit ekuivalen atau equivalent units. Yang dimaksud unit ekuivalen adalah jumlah turunan dari unit output yang dihitung sebagai berikut. 1. Ambil kuantitas setiap input dalam unit selesai dan dalam unit belum selesai atau dalam proses. Dan ubah kuantitas input menjadi jumlah unit output yang selesai yang dapat diproduksi dengan jumlah input tersebut. Unit ekuivalen dihitung secara terpisah untuk setiap input, yaitu bahan langsung dan biaya konversi. Saat menghitung unit ekuivalen pada langkah kedua tersebut, fokuskan pada kuantitas dan abaikan jumlah dolar sampai unit ekuivalen selesai dihitung. Berikut ini adalah metode untuk membebankan biaya ke dalam unit ekuivalen. Yang pertama adalah metode weighted average atau rata-rata tertimbang. Dalam metode ini mempertimbangkan tingkat penyelesaian atau pembobotan unit selesai dan dipindahkan ke departemen berikutnya dan unit dalam proses akhir periode. Unit dalam proses awal tidak menjadi bagian dalam menghitung unit ekuivalen. Jadi, unit completed and transferred out, unit yang diselesaikan dan dikirim keluar departemen ditambah dengan equivalent unit of ending work in process atau unit ekuivalen di akhir periode adalah unit ekuivalen produksi periode berjalan. Jika diklasifikasikan jenis biayanya, maka perhitungan unit ekuivalen adalah sebagai berikut. Units completed and transferred out untuk material. Unit yang selesai dan dikirim keluar dari bagian atau departemen untuk material, ditambah dengan equivalent units of ending work in process material, unit ekuivalen untuk persediaan akhir WIP material, sama dengan equivalent unit of production untuk material atau unit ekuivalen untuk produksi untuk material. Sedangkan yang kedua, unit completed and transferred out conversion cost, unit selesai dan dikirim keluar dari bagian atau departemen untuk biaya konversi ditambah dengan equivalent unit of ending work in process conversion cost, unit ekuivalen untuk persediaan akhir WIP untuk conversion cost adalah equivalent unit of production
untuk conversion cost atau unit ekuivalen untuk biaya konversi. Metode yang kedua adalah metode first in first out. Metode ini membebankan biaya unit ekuivalen periode akuntansi sebelumnya ke persediaan awal unit dalam proses, ke unit selesai yang lebih dahulu selesai dan ditransfer keluar dari proses, dan membebankan biaya unit ekuivalen yang dikerjakan selama periode berjalan terlebih dahulu untuk menyelesaikan persediaan awal. Selanjutnya pada unit yang baru dimulai dan selesai, dan akhirnya pada unit dalam proses akhir periode. Jadi metode ini mengasumsikan bahwa unit ekuivalen dalam proses awal periode akan diselesaikan terlebih dahulu. Berikut ini adalah gambaran alur informasi biaya di dalam proses costing. Pada pertama kali, semua biaya-biaya yang terkait dengan proses di suatu departemen, katakanlah di sini departemen assembly, akan ditransfer dari akun-akun ini kepada akun WIP assembly, baik itu biaya-biaya langsung maupun pembebanan biaya melalui predetermined rate. Kemudian setelah semuanya selesai dikerjakan di proses produksi assembly, semua biaya yang terakumulasi akan dikirimkan kepada WIP bagian selanjutnya. Di sini dicontohkan bagian testing. Di bagian proses produksi lagi ada penambahan biaya lagi. Kemudian setelah selesai di bagian testing, semua biayanya, akumulasi biayanya akan dikirimkan kepada persediaan barang jadi atau finished goods, sehingga ini adalah barang jadi yang siap dijual. Barang jadi yang siap dijual akan menjadi cost of goods sold apabila terjadi penjualan. Di sini akan dipindahkan dari finished goods ke dalam cost of goods sold. Demikianlah alur informasi biaya secara sederhana di dalam proses costing. Selanjutnya kita akan membahas cara membuat laporan biaya produksi dengan metode weighted average. Sebagai contoh adalah suatu perusahaan dengan dua departemen, yaitu departemen pemotongan dan perakitan. Di sini kita dapatkan data kuantitatif dan data rupiah. Kita baca satu persatu coba. Departemen pemotongan. Jumlah unit barang dalam proses persediaan awal ada 100 unit. Jumlah unit dimulai pengerjaannya ada 600. Jumlah unit ditransfer ke departemen selanjutnya, berarti ini ada unit selesai 500 unit. Jumlah unit diterima dan dari departemen sebelumnya tidak ada karena dia memang departemen pertama. Kemudian jumlah unit transfer ke persediaan barang jadi, dia juga tidak ada karena setelah dari dia akan masuk ke dalam departemen perakitan. Jumlah unit barang dalam proses persediaan akhir ada 200 unit. Dengan presentase penyelesaian di barang dalam proses, bahan baku selesai 60%, tenaga kerja selesai 20%, overhead selesai 40%. Kemudian kita baca dari departemen perakitan. Jumlah unit di barang dalam proses persediaan awal ada 180 unit. Jumlah unit dimulai tidak ada datanya. Jumlah unit ditransfer ke departemen selanjutnya tidak ada datanya karena memang ini mungkin departemen terakhir dan akan masuk ke dalam barang jadi. Jumlah unit diterima dari departemen sebelumnya ada 500 unit. Dia terima dari pemotongan masuk ke perakitan 500. Jumlah unit ditransfer ke persediaan barang jadi ada 580. Ini memang departemen terakhir sehingga kemudian masuk ke dalam barang jadi 580 unit. Jumlah unit di barang dalam proses persediaan akhir ada 100. Di mana komposisinya bahan baku selesai 100%, tenaga kerja selesai 70%, overhead selesai 70%. Kemudian kita lihat data keuangannya. Barang dalam proses persediaan awal. Biaya dari departemen sebelumnya, departemen pemotongan tidak ada karena dia memang departemen awal. Kemudian bahan baku 1.892. Tenaga kerja $400. Overhead pabrik 796. Kemudian biaya yang ditambahkan ke proses selama periode berjalan. Ada bahan baku sejumlah $13.608. Tenaga kerja sejumlah $5.000. Overhead pabrik sejumlah $7.904. Kemudian kita lihat biaya-biaya atau data keuangan di Departemen Perakitan. Barang dalam proses persediaan awal.
biaya dari departemen sebelumnya. Dia terima biaya dari departemen sebelumnya senilai 8.320. Kemudian bahan baku 830, tenaga kerja 475, overhead pabrik 518 US dollar. Kemudian biaya yang ditambahkan ke proses selama periode berjalan ada bahan baku sejumlah 7.296, tenaga kerja sejumlah 9.210, dan overhead pabrik sejumlah 11.052 US dollar. Di sini dikatakan bahwa perusahaan menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang atau weighted average. Pertama-tama kita akan membuat laporan biaya produksi di Departemen Pemotongan dengan metode weighted average atau rata-rata tertimbang. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menghitung berapa atau bagaimana arus dari unit fisik produk itu. Kita membuat schedule kuantitasnya. Kita lihat data di soal. Jumlah unit di barang dalam proses persediaan awal ada 100. Barang dalam proses awal ada 100. Kemudian jumlah unit dimulai ada 600. Jadi dimulai periode ini ada 600. Totalnya ada 700 produk. Kemudian dari 700 produk ini sudah selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan, jumlahnya 500 unit. Sisanya masih di dalam barang dalam proses persediaan akhir, jumlahnya 200 unit. Totalnya 700. Kemudian kita menghitung unit ekuivalennya. Unit ekuivalen kita lihat dari persentase selesai masing-masing produk. Untuk barang-barang yang sudah selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan, berarti dia sudah selesai 100%. Bahan baku 100%, tenaga kerja 100%, dan overhead 100%. Masing-masing 500 unit ekuivalen. Kemudian saldo akhir barang dalam proses. Kita melihat dari soal berapa persen saldo ini sudah selesai. Bahan baku kita lihat persentase penyelesaian di barang dalam proses bahan baku adalah 60%. Jadi 60% dari 200 adalah 120 unit ekuivalen. Kemudian tenaga kerja telah selesai 20%. Jadi telah selesai 20% berarti 200 kali 20% ada 40 unit ekuivalen. Sedangkan overhead selesai 40%. Jadi unit ekuivalennya adalah 40% kali 200 kita dapatkan 80 unit. Selanjutnya kita melihat biaya yang dibebankan ke Departemen Pemotongan. Persediaan awal. Persediaan awal sudah ada biaya-biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bahan baku sejumlah 1.892, tenaga kerja 400, overheadnya 796. Jadi jumlahnya ada 3.088. Kemudian selama periode berjalan ada penambahan biaya berupa bahan baku 13.608, tenaga kerja 5.000, dan overhead 7.904. Jadi jumlahnya 26.512. Total biaya untuk periode ini adalah 3.088 ditambah 26.512, kita dapatkan 29.600. 29.600 ini terdiri dari bahan baku 15.500, tenaga kerja 5.400, dan overhead 8.700. Langkah keempat, kita menghitung biaya per unit ekuivalen, cost per equivalent unit. Ini kita lakukan dengan cara membagi total biaya dengan total unit ekuivalen. Untuk bahan baku, cost per equivalent unitnya adalah 15.500 dibagi 620, kita dapatkan 25 dolar. Sedangkan biaya per unit ekuivalen tenaga kerja, kita hitung dari 5.400 dibagi 540, kita dapatkan 10 dolar. Dan overheadnya kita dapatkan 15 dari 8.700 dibagi dengan 580. Setelah kita dapatkan biaya per unit ekuivalen, baru kita bisa menghitung biaya pertanggungjawabannya. Biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Di barang yang sudah selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan, biayanya memakan 25.000. Ini terdiri dari bahan baku
12.500 dihitung dari 25 harga satuannya dikalikan dengan unit ekuivalennya 500. Tenaga kerja 5.000 dihitung dari $10 dikalikan 500. Sedangkan overhead nilainya 7.500 terdiri dari unit cost-nya 15 dikalikan unit ekuivalen 500. Kemudian barang dalam proses nilainya adalah 4.600 terdiri dari bahan baku 25 kali 120, tenaga kerja 10 kali 40, dan overheadnya 15 kali 80. Sehingga total biaya yang dipertanggungjawabkan sama adalah 29.600. Demikian 5 langkah yang digunakan atau 5 langkah yang dilakukan untuk membuat satu laporan biaya produksi dengan metode weighted average atau rata-rata tertimbang. Selanjutnya kita membuat laporan biaya produksi untuk departemen berikutnya, yaitu departemen perakitan dengan menggunakan metode yang sama, yaitu weighted average atau rata-rata tertimbang. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung unit fisik dari produk. Kita membuat schedule kuantitasnya dengan melihat data yang ada. Barang dalam proses awal. Jumlah unit di barang dalam proses persediaan awal adalah 180. Kemudian kita melihat diterima dari departemen pemotongan. Perakitan adalah kelanjutan dari departemen pemotongan. Jadi dia mendapatkan masukan produk dari departemen pemotongan. Jumlahnya 500. Jadi total unit yang mulai dikerjakan dalam periode ini adalah 680. Dari 680 yang dikerjakan ini sudah selesai dan ditransfer ke barang jadi ada 580 unit. Sedangkan sisanya masih di dalam persediaan barang dalam proses sejumlah 100 unit. Jadi totalnya 680. Kemudian kita menghitung unit ekuivalennya. Unit ekuivalen kita lihat dari penyelesaian barang-barang tersebut. Untuk barang yang sudah selesai dan ditransfer ke barang jadi, berarti dia sudah selesai 100%. Dari pemotongan 100%, dari bahan bakunya 100%, tenaga kerjanya 100%, dan overheadnya 100%. Jadi masing-masing unit fisik sama dengan unit ekuivalen. Sedangkan barang dalam proses akhir, ini dilihat dari tingkat penyelesaiannya. 100 unit ini, dari pemotongan pasti sudah 100%. Bahan baku, apakah sudah 100%? Di sini datanya persentase penyelesaian di barang dalam proses. Bahan baku 100%. Berarti 100% kali 100, tetap 100. Kemudian tenaga kerja selesai 70%, berarti 70% kali 100 kita dapatkan 70 unit ekuivalen. Overheadnya 70%, jadi kita dapatkan unit ekuivalen 70% kali 100 kita dapat 70 unit. Jadi jumlah unit ekuivalen untuk produk pemotongan 680, unit ekuivalen bahan baku 680, unit ekuivalen tenaga kerja 650, unit ekuivalen overhead 650. Selanjutnya langkah ketiga adalah kita melihat biaya yang dibebankan ke departemen perakitan. Biaya terdiri dari dua, persediaan awal dan biaya yang ditambahkan periode berjalan. Persediaan awal, dia sudah menyerap biaya dari departemen sebelumnya 8.320. Kemudian sudah menyerap bahan baku 830, tenaga kerja 475, dan overhead 518. Jadi totalnya adalah 10.143. Selain itu ada biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Pertama, biaya dari departemen pemotongan. Jadi jumlah input-input dari pemotongan. Jumlahnya 25.000. 25.000 kita dapatkan dari laporan produksi departemen pemotongan. Di sini kita dapatkan biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Ditransfer ke departemen perakitan 25.000. Inilah angka yang kita masukkan ke sini. Jadi biaya departemen pemotongan kita terima 25.000. Kemudian ada penambahan biaya bahan baku 7.296, tenaga kerja 9.210, overhead 11.052. Sehingga total biaya yang ditambahkan periode berjalan adalah
52.558. Total biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah 10.143 ditambah 52.558 jadi 62.701. Terdiri dari beban biaya dari pemotongan 33.320, penambahan bahan baku 8.126, tenaga kerja 9.685, dan overhead 11.570. Langkah keempat, kita menghitung biaya per unit ekuivalen, cost per ekuivalen unitnya. Ini kita dapatkan dengan cara membagi total biaya dengan total unit ekuivalen. Dari pemotongan kita bagi 33.320 dengan 680, kita dapatkan 49. Bahan baku 8.126 kita bagi dengan 680, kita dapatkan 11,95. Biaya per unit ekuivalen untuk tenaga kerja 9.685 kita bagi dengan 1650, kita dapatkan 14,9. Kemudian overhead 11.570 kita bagi dengan 1650, kita dapatkan biaya per unit ekuivalennya 17,8. Setelah kita dapatkan biaya per unit ekuivalennya, maka kita bisa mempertanggungjawabkan biayanya. Biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Untuk barang-barang yang ditransfer ke barang jadi, biayanya menyerap sejumlah 54.317. Ini terdiri dari beban biaya dari pemotongan, yaitu 49 kali 580, kita dapatkan 28.420. Penambahan bahan baku di Departemen Perakitan sejumlah 6.931, kita dapatkan dari 11,95 kali 580. Tenaga kerja 8.642, kita dapatkan dari 4,9 kali 580, dan 10.324 kita dapatkan dari 17,8 kali 580. Kemudian nilai barang dalam proses akhir adalah 8.384, terdiri dari beban biaya dari pemotongan 4.900, yaitu 49 kali 100. Kemudian beban bahan baku dari perakitan 1.195, kita dapatkan dari 11,95 kali 100. Kemudian tenaga kerja 1043 diperoleh dari 14,9 kali 70. Dan kemudian overhead senilai 1.256 diperoleh dari 17,8 kali 70. Jadi total biaya yang dipertanggungjawabkan 62.701, sama angkanya. Demikianlah laporan biaya produksi untuk Departemen Perakitan dengan metode weighted average atau rata-rata tertimbang. Contoh selanjutnya adalah membuat laporan biaya produksi, tetapi sekarang dengan metode FIFO, first in first out. Adapun data soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan memiliki dua departemen, yaitu pemotongan dan perakitan. Jumlah unit barang dalam proses pesanan awal di pemotongan ada 100, di mana barang dalam proses itu terdiri dari bahan baku 80%, tenaga kerja 40%, overhead 60%. Jumlah unit dimulai ada 600, kemudian jumlah unit ditransfer ke departemen selanjutnya ada 500. Jumlah unit barang dalam proses persediaan air ada 200 yang terdiri dari bahan baku 20%, tenaga kerja 20%, dan overhead 40%. Sedangkan di Departemen Perakitan, jumlah unit barang dalam proses awal ada 180. 180 ini terdiri dari bahan bakunya sudah selesai 40%, tenaga kerjanya selesai 20%, dan overheadnya selesai 20%. Departemen Perakitan menerima unit dari departemen sebelumnya sebesar 500 unit. Kemudian jumlah unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi ada 580. Sedangkan jumlah unit di barang dalam proses, saldo akhirnya ada 100. 100 ini tingkat penyelesaiannya adalah bahan baku 100%, tenaga kerja 70%, dan overhead 70%. Kemudian data biayanya, Departemen Pemotongan. Biaya barang dalam proses di persediaan awal terdiri dari bahan baku 1.892, tenaga kerja 400, dan overhead pabriknya 796.
Sedangkan jumlah biaya yang ditambahkan ke proses selama periode berjalan adalah bahan baku 13.608, tenaga kerja 5.000, dan overhead pabriknya 7.904. Sedangkan di Departemen Perakitan, barang dalam proses produksi awal terdiri dari biaya dari departemen sebelumnya senilai 8.320. Kemudian bahan bakunya 830, tenaga kerja 475, dan overhead pabriknya 518. Biaya yang ditambahkan ke proses selama proses berjalan di Departemen Perakitan terdiri dari bahan baku 7.296, tenaga kerja 9.210, overhead pabriknya 11.052. Laporan biaya produksi yang terlebih dahulu kita buat adalah untuk Departemen Pemotongan. Kali ini kita buat dengan metode FIFO. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita melihat arus unit fisiknya. Kita lihat data-data yang ada, kita buat schedule kuantitasnya. Barang dalam proses awal jumlahnya ada 100. Kemudian barang yang dimulai pekerjaannya periode ini ada 600. Jumlah unit dimulai 600, sehingga totalnya ada 700 unit yang mulai dikerjakan. Dari 700 unit ini, kemudian kita pisah-pisah pekerjaan yang berasal dari saldo barang dalam proses awal ada 100, kemudian di akhir periode ada saldo barang dalam proses sejumlah 200, sehingga sisanya adalah unit produksi yang dimulai dan selesai periode ini ada 400. 100 tambah 400, 200, jadi 700. Kemudian kita menghitung unit ekuivalen dari masing-masing unit fisik ini. Unit persediaan awal, barang dalam proses awal 100 ini kita lihat berapa tingkat penyelesaiannya. Tingkat penyelesaiannya untuk bahan baku ada 80% di persediaan awal. Sehingga untuk periode ini hanya tinggal membutuhkan 20% lagi pekerjaan untuk menyelesaikan unit itu. Kemudian tenaga kerja selesai 40%. 40% di persediaan awal, sehingga sisa pekerjaan yang harus dikerjakan adalah 60. Kemudian yang ketiga adalah overhead. Overheadnya 60%. 60% dari 100, sehingga sisa pekerjaan yang harus dikerjakan bulan ini adalah 40%. 40% kali 100 jadi 40 unit ekuivalen. Kemudian unit yang selesai dan dimulai pada periode ini ada 400, karena dia dimulai dan selesai periode ini, maka dia 100% bahan baku, 100% tenaga kerja, dan 100% overhead. Unit fisik sama dengan unit ekuivalen. Yang ketiga adalah persediaan akhir barang dalam proses, ada 200. 200 ini kita lihat tingkat penyelesaiannya. Bahan baku selesai 60%, jadi dikerjakan bulan ini 60%. 200 kali 60% ada 120. Kemudian tenaga kerja 20%, jadi dikerjakan bulan ini 20% kali 200 ada 40 unit ekuivalen. Kemudian terakhir overhead 40%, 40% kali 200 jadi ada 80 unit ekuivalen. Jadi unit ekuivalen yang dikerjakan pada bulan ini untuk bahan baku ada 540 unit ekuivalen. Tenaga kerja mengerjakan 500 unit ekuivalen, sedangkan overheadnya mengerjakan 520 unit ekuivalen. Selanjutnya kita melihat biaya yang dibebankan ke departemen. Ini adalah langkah ketiga. Kita melihat data-data yang ada. Persediaan awal sudah mengandung bahan baku senilai 1.892. Tenaga kerjanya senilai 400, overheadnya senilai 796. Sehingga total nilai persediaan awalnya adalah 3.088. Kemudian selama periode berjalan, ditambahkan biaya-biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead masing-masing senilai 13.608 untuk bahan baku, 5.000 untuk tenaga kerja, dan overheadnya 7.904. Sehingga jumlah biaya yang ditambahkan periode ini ada 26.512. Total biaya yang harus dipertanggungjawabkan ada 29.600. Dari penjumlahan 3.088, saldo awal barang dalam proses, dan biaya bulan ini 26.512. Ini juga merupakan komponennya adalah bahan baku 13.408, tenaga kerja 5.000, dan overheadnya 7.904. Langkah keempat adalah menghitung biaya per unit ekuivalen atau cost per equivalent unit.
Ini dilakukan dengan cara membagi total biaya dengan unit ekuivalen totalnya. Di sini bahan baku 13.608 dibagi 540 diperoleh biaya per unit ekuivalennya 25,20. Tenaga kerja 5.000 dibagi 500, biaya per unit ekuivalennya 10. Kemudian overhead 7.904 dibagi dengan 520, maka unit ekuivalen biaya per unit ekuivalennya 15,20. Setelah didapatkan biaya per unit ekuivalen, kita bisa menghitung biaya yang kita pertanggungjawabkan. Biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Dari persediaan awal, kita sudah punya saldo 3.088, terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Untuk menyelesaikan barang dalam proses awal ini, biaya ditambahkan bahan baku senilai 504, tenaga kerja ditambahkan 600, overhead ditambahkan 608. Angka 504 berasal dari biaya per unit ekuivalen 25,20 dikalikan 20. Tenaga kerja 600 diperoleh dari biaya per unit ekuivalen 10 kalikan 60. Sedangkan 608 diperoleh dari biaya per unit ekuivalen overhead senilai 15,20 kalikan 40. Setelah menyelesaikan barang dalam proses awal, kemudian biaya digunakan untuk memulai dan menyelesaikan unit-unit yang dimulai dan diselesaikan periode ini, yaitu 10.080. Ini berasal dari biaya per unit ekuivalen bahan baku 25,20 kali 400 unit ekuivalen yang dimulai dan diselesaikan bulan ini. Tenaga kerja ada 4.000, berasal dari 10 dikalikan 400. Kemudian overhead juga sama, 6.080, berasal dari biaya per unit ekuivalen kalikan unit selesai 400. Setelah ini kemudian kita melihat pada saldo persediaan akhir barang dalam proses. Saldo akhir persediaan dalam proses nilainya 4.640, terdiri dari bahan baku 3.024, yaitu 25,20 dikalikan 120, 400 tenaga kerja berasal dari 10 kali 40, dan overheadnya 1.216 berasal dari biaya per unit ekuivalen overhead 15,20 kali 80. Jadi total semuanya ada 29.600. Ini adalah laporan biaya produksi untuk Departemen Pemotongan dengan metode LIFO. Dengan metode FIFO. Pekerjaan kita selanjutnya adalah membuat laporan biaya produksi dengan metode FIFO untuk Departemen Perakitan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melihat unit fisiknya. Kita lihat arus unit fisiknya. Kita membuat skedul kuantitas dengan melihat data yang ada di soal. Barang dalam proses awal di Departemen Perakitan ada 180. Kemudian diterima dari Departemen Pemotongan ada 500. Jumlah unit yang diterima dari departemen sebelumnya ada 500. Sehingga totalnya adalah 680. 680 ini di akhir periode kita pilah-pilah, kita pisahkan menjadi unit persediaan awal yang dikerjakan ada 180 dan sisa di persediaan akhir barang dalam proses ada 100, sehingga sisanya sejumlah 400 unit adalah unit-unit produksi yang dimulai dan selesai periode ini. Kemudian kita menghitung unit ekuivalennya. Unit ekuivalen merupakan persentase pekerjaan yang dikerjakan bulan ini. Kita lihat untuk unit persediaan awal ada 180 unit. 180 unit ini kita lihat persentase penyelesaiannya. Dari pemotongan pasti sudah selesai. Kemudian di perakitan unit persediaan awal ini dia selesai 40%. Jadi dalam periode ini akan dikerjakan sejumlah 60%. 60% kali 180 menjadi 108 unit ekuivalen. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja sudah selesai 20%. 20% jadi dalam bulan ini akan melakukan pekerjaan 80% kali 180 adalah 144 unit ekuivalen. Kemudian komponen overhead. Komponen overhead sudah selesai 20%. Jadi dalam bulan ini akan melakukan pekerjaan 80% kali 180 atau sejumlah 144 unit ekuivalen. Untuk unit yang sudah selesai,
berarti sudah 100% semuanya. Unit fisik sama dengan unit ekuivalen. Di sini jumlahnya 400 unit, semuanya 400 unit. Kemudian barang dalam proses akhir periode, ada 100 unit. Kita lihat tingkat penyelesaiannya. Departemen perakitan, saldo akhir, untuk bahan baku, dia sudah 100%. Jadi unit ekuivalennya ada 100%. Bahan baku dan pemotongan. Kemudian persentase penyelesaian barang dalam proses akhir untuk tenaga kerja ada 70%. Berarti 70% kali 100 ada 70 unit ekuivalen. Komponen ketiga adalah overhead. Overheadnya juga selesai 70%. Berarti 70% kali 100 ada 70 unit ekuivalen. Selanjutnya langkah ketiga adalah kita melihat atau menghitung biaya yang dibebankan ke departemen. Ini ada dua komponen, satu persediaan awal dan yang kedua biaya yang ditambahkan periode berjalan. Persediaan awal biaya dari departemen sebelumnya nilainya 8.320. Kemudian bahan bakunya sudah dimasukkan senilai 830, tenaga kerja 475, kemudian overheadnya 518, sehingga totalnya 10.143 dolar. Kemudian biaya yang ditambahkan ke proses produksi selama periode berjalan. Biaya dari departemen sebelumnya, kita lihat berapa biaya yang dimasukkan dari departemen sebelumnya. Kita harus melihat laporan produksi departemen pemotongan. Di sini biaya yang dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Total biaya yang ditransfer ke departemen perakitan ada 24.960 dolar. Ini yang kita masukkan ke dalam laporan kita. Biaya dari departemen sebelumnya untuk biaya dari pemotongan nilainya 24.960 dolar. Kemudian selama periode berjalan ada tambahan bahan baku 7.296, ada tambahan tenaga kerja 9.210, ada tambahan overhead 11.052 dolar, sehingga total biaya yang ditambahkan ada 52.518 dolar. Total biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah 10.143 ditambah 52.518 adalah 62.661, yang terdiri dari komponen pemotongan 24.960, bahan baku 7.296, tenaga kerja 9.210, dan overhead 11.052. Langkah keempat adalah menghitung biaya per unit ekuivalen. Ini kita hitung dengan cara membagi total biaya tadi dengan total unit ekuivalennya. Pemotongan total biayanya 24.960 dibagi dengan unit ekuivalen 500, jadi unit cost-nya ada 49,92. Bahan baku 7.296 kita bagi dengan 608, maka cost per unit ekuivalennya 12 dolar. Tenaga kerja unit ekuivalennya 15, sedangkan overhead cost per unit ekuivalennya 18. Ini kita hitung dengan cara membagi total biayanya dengan total unit ekuivalen. Langkah keempat, kita bisa menghitung pertanggungjawaban biayanya. Biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Dari persediaan awal, nilai yang dimiliki awalnya adalah 10.143. Ini terdiri dari departemen sebelumnya 8.320, bahan baku 830, tenaga kerja 475, dan overhead 518. Kemudian untuk menyelesaikan barang dalam proses awal ini, ditambahkan bahan baku 1.296, tambahkan tenaga kerja 2.160, dan overheadnya 2.592, sehingga nilai persediaan awal yang dikerjakan dari persediaan awal adalah 16.191. Kemudian untuk unit yang dimulai dan selesai dalam periode ini, penambahannya adalah dari pemotongan 19.968, ada ditambahkan bahan baku 4.800, tenaga kerjanya 6.000, dan overheadnya 7.200. Ini diperoleh dari cost per unit dikalikan unit ekuivalennya, ya. 49,92 kalikan 400. Kemudian untuk barang dalam proses akhir,
Nilainya 8.502 diperoleh dari pemotongan 4.992, yaitu cost per unitnya 49,92 kalikan unit ekuivalennya 100. Demikian juga untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, sehingga total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 62.661. Inilah laporan biaya produksi dengan metode FIFO untuk Departemen Perakitan. Demikianlah materi pada sesi pembelajaran kali ini, dan pada akhirnya kita dapat bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sekarang telah dapat menghitung COGS dengan menggunakan proses costing, baik dengan weighted average maupun FIFO. Kemudian apakah kita sekarang dapat menjurnal COGS dengan menggunakan proses costing, baik dengan weighted average maupun FIFO. Jika jawabannya ya, maka Anda dapat memperdalam dan mempertajam kemampuan Anda dengan menjawab latihan-latihan yang ada di dalam buku referensi, termasuk menyelesaikan kasus-kasusnya. Namun apabila jawabannya adalah belum atau tidak, maka silakan simak kembali video ini dan bacalah buku referensi yang dianjurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.